Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman untuk berbagi informasi yang bermanfaat, yaitu informasi kesehatan dan kesehatan rohani maupun jasmani. Yang itulah kita selalu inginkan sehat selalu. Tapi begitu berjalannya waktu, kita banyak dilalui namanya kesehatan. Kendala, yaitu penyakit, kadang capek, capek kita masih bekerja, padahal itu alarm menyuruh kita istirahat. Dan kadang-kadang kita membuat juga kita sakit, tidak jelas asal usulnya yang kita makan. Itulah penyakit yang sesungguhnya. Kenapa? Biasa kita tidak tahu halal dan haramnya makanan ini. Dan yang kedua, kenapa kita harus hindari makanan seperti ini? Karena kita dilahirkan, kita diciptakan dari Allah, baru diterbitkan aturan dalam Quran untuk mengenai kesucian. Jadi kita kembali ke asal usulnya. Asal usul manusia diciptakan dari tanah maupun dan air, ada semua unsur, 4 unsur ini, angin, api, ada semua. Inilah harus kita pahami yang sesungguhnya. Kenapa kita tidak paham asal usul makanan kita? Sedangkan kita selalu bahas asal usul, pintar cerita, tapi tidak bisa introspeksi diri. Maka orang-orang yang tidak bisa introspeksi diri, jangan harap orang itu selalu sakit. Jadi yang pertama yang membuat kita sakit, malas berbagi. Jadi siapapun mudah berbagi, maka Allah memuliakannya dan membagi yang ikhlas. Dan apa yang perlu kita lakukan di muka bumi ini? Cukup mengabdi kepada Allah. Apa itu mengabdi? Berjuang yang sebaik mungkin, bekerja lillahi ta'ala, dan apa yang didapat disyukuri, dan apa yang menimpa kita, kita serahkan kepada Allah, dan tanpa mengeritik orang lain. Karena apa? Kalau kita selalu salahkan orang lain, tidak bisa menyalahkan diri sendiri, maka itulah sesungguhnya kesalahan yang luar biasa. Karena banyak orang merasa pintar sehingga penyakit yang datang menegurnya, Allah memberikan. Ini kau rasakan supaya kau bisa introspeksi diri. Tapi kalau penyakit ini tidak bisa introspeksi diri, maka bertambah terus. Tapi kalau dia ikhlas, ya Allah, mungkin saya punya salah, punya kekurangan perlakuan baik sesama makhluk, sehingga saya seperti ini. Itulah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena selalu orang merasa baik tidak ada arti. Jadi sama kita selalu mengandalkan diri kita kuat, tidak mungkin ada masalah. Selalu kita mengandalkan diri, kita mengalahkan orang, tidak mungkin. Kita pasti kalah, kan ada masalah. Allah memberikan kesempatan hanya 1 kali. Tidak mungkin kita selalu mendapatkan kesempatan, tidak mungkin. Pasti kita melakukan kesalahan, bertobat. Kesempatan tobat itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dan janganlah engkau bersangka baik kepada dirimu. Lebih baik selalu memperbaiki diri daripada bersangka baik kepada diri. Itulah sebenarnya keburukan yang sesungguhnya. Tapi selalu bersangka baik kepada sesama manusia, itulah sebenarnya kebaikan yang sesungguhnya.
Lebih baik kita selalu bersangka baik kepada diri kita, bersangka baik kepada sesama manusia yang lain daripada selalu bersangka baik kepada diri kita. Ini perbuatan saya yang terbaik. Itulah yang sebenarnya tidak benar. Apa? Harusnya kita berbuat baik, orang Allah menilai. Inilah mungkin, mudah-mudahan selalu berdoa. Mudah-mudahan inilah perbuatan baik saya. Mudah-mudahan. Dan nggak boleh diucap. Siapapun yang mengucap perbuatan baiknya, maka sesungguhnya hilang pada saat itu. Jadi hati-hati. Kalau mau bersedekah minimal tidak ada orang yang lihat. Kalau banyak orang yang lihat, itu ada pahala, tapi beda yang tidak ada mengetahui. Karena apa? Karena hari ini banyak orang kelihatan baik, ternyata hatinya tidak sebaik mulutnya. Itulah yang berbahaya. Banyak orang pakaiannya baik, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Maka itulah kami punya pengalaman sangat banyak karena kami mempunyai kekurangan, tidak melihat jauh, punya kekurangan penglihatan. Ternyata orang-orang yang melihat banyak menganggap rendah kami, tapi itulah salah satu kesyukuran kami. Karena apa? Karena memang begitulah Mandu. Tapi itulah ujian bagi kami ini mempunyai kekurangan penglihatan. Tapi Allah tidak pernah menilai itu. Kalau kita ikhlas, dihina dan direndahkan, bahkan dianggap remeh sama orang lain, itu disyukuri. Karena sebenarnya yang rendah di situ, ia memandang enteng saudaranya. Itulah yang rendah. Dan harus siap berlapang dada kalau mau hidup di muka bumi. Kalau hidup ini tidak punya tantangan, mending. Karena tidak ada hidup, tidak ada tantangan. Harus mempunyai tantangan. Karena mau sehat, harus ada tantangan. Kenapa? Sehat ini tergantung kita. Kita harus menikmati. Kalau kita sakit, bersadari kepada Allah. Kalau kalian berobat, tidak ada obatnya, dan tidak sembuh, bersadari kalau ya Allah, hanya Kaulah yang Maha Penyembuh. Iza maritu fahuwa yashfi. Dialah penyembuh. Tidak ada penyembuh selain Allah. Maka berserah diri itulah membuat kita dapat petunjuk. Inilah setelah itu kita harus ikhlas menghadapi semua. Sakit tidak ada obatnya kecuali semangat mencari dan menyembuh. Tidak ada lain kecuali kita ikhlas berserah diri dan menerima semua ketentuan Allah dan bersadar dari itu. Kalau ya Allah, memang ini penyakit, kami terima dan tidak ada penyembuh kecuali Engkau ya Allah. Dan berserah diri itulah kami keliling mengalami dari ikhtiar berobat di mana-mana, maka kami tidak dapat jalannya. Hanya Engkau lah pemberi jalan yang terbaik dan Engkau lah penyembuh, Maha Penyembuh yang terbaik. Jadi itulah kita lakukan di tengah malam itu, seperti malam, karena bisa jadi penyakit teguran atau laknat. Kenapa? Karena kita tidak syukuri yang diberikan sama Allah, selalu mau bertambah dan susah berbagi, maka Allah menegur. Orang yang diberikan penyakit, insya Allah pasti dia ingat kesalahannya. Kalau ada orang diberi penyakit tidak ingat kesalahannya, maka itulah orang sebenarnya tidak tahu mau jadi apa. Jadi kami ini sebenarnya diberikan kekurangan penglihatan dan seperti ini, dan banyak kami alami. Alhamdulillah kami ikhlas melewatinya, walaupun ejekan dari mana, dan pandang enteng dari mana, dan dianggap bodoh, itulah cara mereka. Yang penting kita berbuat baik saja. Karena apa?
Karena di balik kritikan seperti ini, di balik cacian seperti itu, ada makna, di balik hikmah di balik itu. Jadi kami pesan ke saudara-saudara kami yang seperti mempunyai kekurangan seperti saya ini, jangan putus asa. Allah Maha Adil. Tidak perlu mengharap kepada manusia, mengharap kepada Allah. Allah pemilik muka bumi ini. Tidak ada di muka bumi ini mampu membeli air yang lautan jumlah keseluruhan, dan tidak ada di muka bumi ini mampu menciptakan air, dan tidak ada di muka bumi ini mampu menciptakan daun-daunan. Jadi pemilik bumi ini perlu kita mengharap dan mengharapkan ridho dan ikhlas menjalani segala larangan, dan ikhlas menolak semua larangannya, dan ikhlas menjalani semua perintah. Apa itu perintahnya? Semua harus kita jalani, dan ikhlas menolak semua larangan. Larangan itulah harus kita hindari, karena berbentuk larangan itu harus kita jauhi. Jadi pesan kami, tidak adalah manusia tidak punya salah, dan tidak ada manusia sempurna di saat ini. Pasti kita mempunyai kekurangan, marilah kita saling memaafkan, dan supaya kita sehat selalu, dan jauhkanlah sifat, kalau kita selalu muncul sifat-sifat dunia, marilah kita imbangi dengan iman, insya Allah maka kita sehat selalu. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.